Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kembali kita bertemu di majelis online ini. Seperti biasa, sebelum kita memulai majelis kita, mari kita mulai dengan meluruskan niat ikhlas kita hanya karena Allah dan adab-adab majelis ilmu yang lainnya. Insyaallah semuanya sudah paham ya, sudah berwudu semuanya. Pastikan pakaiannya sudah rapi, pakaian yang baik, kemudian catatan alat tulisnya ya sudah lengkap. Lalu duduklah dengan tenang, disimak dari awal sampai akhir ya. Kalau sudah siap, mari kita berdoa sebelum belajar. Istaizu, doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku pemahaman yang baik. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan rizki yang baik dan amalan yang diterima. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah, kita memuji Allah, kita bersyukur kepada Rabb kita atas segala nikmatnya, nikmat yang sangat banyak yang tidak mungkin kita bisa menghitungnya. Dari mulai kita dilahirkan sampai kita hidup saat ini, bahkan sejak kita bangun tidur sampai tidur lagi, itu pun saja tidak mungkin kita bisa menyebut nikmat Allah satu persatu, tidak akan pernah mungkin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda yang mulia, panutan kita, contoh kita, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, tabi'in, dan orang-orang setelahnya, bahkan kita semua yang senantiasa berusaha mengikuti apa-apa yang telah beliau ajarkan, apa-apa yang telah beliau contohkan. Kita sudah mempelajari sifat-sifat baik yang tujuannya agar kita bisa berusaha memiliki sifat-sifat baik tersebut. Di antaranya itu adalah senang. Senang dan gembira itu sama saja, cuman di ayat yang berbeda. Kita di dunia harus suka untuk melakukan amal soleh, dan kelak di akhirat pasti kita akan gembira telah beramal soleh di dunia, dan gembira telah diberi upah, diberi hadiah oleh Allah berupa surga, yang mana kelak jika kita dimasukkan oleh Allah ke surganya, kita akan dipertemukan dengan keluarga kita, tentunya yang sama-sama beriman, yang sama-sama masuk surga. Kita akan bertemu abi umi kita lagi, kakak adik kita. Makanya kita selalu saling menasihati dalam kebenaran dan ketaatan, saling menasihati bersama keluarga kita agar kita bersama-sama masuk surga. Baik, dan kita sudah mempelajari sifat-sifat buruk agar kita terhindar
agar kita membuang jauh-jauh dari diri kita sifat-sifat buruk tersebut. Nah, hari ini kita akan menambah lagi satu ilmu baru tentang sifat buruk berikutnya. Ya. Namun pada intinya sifat buruk itu nanti pada akhirnya semua sifat buruk itu kita akan merugi. Seperti yang ada di surah Al-Asr ayat 2. Innal insana lafi khusr. Ya, sungguh manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Kecuali siapa yang tidak merugi? Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan beramal soleh, mengerjakan amal-amal soleh, wa tawassaw bil haqq, saling menasihati dalam kebenaran, wa tawassaw bis sabr, dan saling menasihati dalam kesabaran. Ya. Hari ini kita akan belajar tentang curang. Ya, curang. Apa itu curang? Kita akan pelajarinya. Baik, silahkan disimak baik-baik ayat tentang curang. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang curang. Wailul lil mutaffifin. Wailul lil mutaffifin. Ya. Contohnya ada di surah apa? Surah Al-Mutaffifin. Baik. Artinya celakalah bagi orang-orang yang curang dalam takaran dan timbangan. Ustaz ulangnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang curang atau sifat curang. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang sifat curang. Wailul lil mutaffifin, artinya celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang sifat curang. Wailul lil mutaffifin, artinya celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang. Baik, itu ayatnya. Sekarang tafsirnya. Menurut tafsir Ibnu Katsir, An-Nasa'i dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa ketika beliau sampai di Madinah, beliau mendapati mereka orang-orang Madinah sangat buruk dalam hal menakar dan menimbang. Jadi ketika Rasulullah SAW awal-awal berhijrah atau pindah dari kota kelahiran beliau, kota Mekah, dan pindah ke kota Madinah, Rasulullah SAW mendapati atau menemukan kebanyakan orang-orang di kota Madinah itu buruk dalam hal menakar dan menimbang, sehingga turunlah ayat yang baru saja kita baca. Wailul lil mutaffifin, celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang. Ya, hal ini biasanya terjadi di toko atau di pasar. Al-mutaffifu di sini adalah curang dalam hal menakar dan menimbang. Ini biasanya terjadi di toko atau di pasar. Termasuk curang di sini adalah ketika mereka menerima timbangan, maksudnya ketika mereka membeli, maka timbangan mereka minta dilebihkan. Namun ketika mereka menjadi seorang pedagang, ketika mereka menimbang, timbangannya dikurangi. Ini termasuk
semuanya dikatakan curang. Kita minta dilebihkan ketika membeli, timbangan kita minta dilebihkan, atau ketika menjual timbangannya dikurangi, itu sama-sama dikatakan curang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, apa itu curang? Ada yang tahu curang itu apa? Curang itu tidak adil, ya, tidak adil, kemudian juga tidak jujur, ya. Itu curang dalam hal menakar dan menimbang, tidak melakukan hal yang semestinya. Misalnya menimbang beras, harusnya ada orang membeli sekilo, harusnya itu sekilo pas, cuman agar dia untung, ya, menurut ya, agar pedagang itu untung, akhirnya timbangannya itu dikurangi, entah bagaimana caranya, mereka yang tahu. Pokoknya timbangan itu tidak pas lagi 1 kilo. Itu na'udzubillah, itu diancam oleh Allah dengan api neraka. Dan curang tidak hanya di menimbang dan menakar saja. Kita berbuat curang kepada teman kita, berlaku tidak jujur, tidak adil, dalam hal membagi apapun, dalam hal apapun, itu juga dilarang. Misalnya kita membeli sesuatu, kita urunan sama teman kita, ayo kita urunan beli buah misalnya, ya, buah salak 3B urunan 2.000-an, mau beli salak. Kemudian ada satu anak yang membagikan, tugasnya membagikan. Nah, dia curang kepada temannya diambilin yang kecil-kecil buah salaknya, dia sendiri ngambil yang ukurannya yang besar-besar. Ini juga curang, tidak boleh kita lakukan, ya. Insyaallah bisa dipahami materi hari ini. Untuk murafaqatnya insyaallah nanti menyusul, ya, di WA. Semoga bermanfaat dari yang sedikit ini, dan Ustazah ingatkan lagi adab kepada orang tua di rumah terus ditingkatkan. Kita harus semakin membuat keduanya ridho, membuat keduanya senang kepada kita. Jangan sekali-kali atau jangan pernah membuat keduanya, abi dan umi kita, merasa kesal, merasa marah kepada kita. Segeralah apa yang mereka inginkan dari kita lakukan. Dan adab harian kita, mari berusaha kita lakukan, walaupun kita berat, walaupun kita merasa capek. Memang kita harus bercapek dulu, karena dunia itu tempatnya kita beramal, memang harus bersusah payah dulu. Kelak kita akan panen semua itu di surganya insyaallah, ya. Taatlah kepada abi umi, taatlah, yang lebih utama dari itu semua adalah kepada Allah. Jaga kewajiban-kewajiban kita. Di antara yang wajib bagi kita adalah sholat yang 5 waktu. Dan sebentar lagi kita akan juga melaksanakan kewajiban yang lainnya, yaitu puasa Ramadan. Insyaallah waktunya sudah dekat. Ramadan itu kita harus bersukaria, bersenang hati, karena akan menyambut tamu istimewa, yaitu bulan Ramadan. Persiapkan diri kita untuk agar bisa melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Kita mohon manfaat dari apa yang sudah kita pelajari hari ini. Istaizu, doa setelah belajar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Ya Allah, berilah kami manfaat dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami, dan ajarilah kami apa yang bermanfaat bagi kami, dan tambahilah kami ilmu. Amin. Kurang dan lebihnya sudah maaf. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.